Ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi telah berkembang selama berabad-abad, terutama sejak Adam Smith menerbitkan bukunya pada tahun 1776 yang menjadi dasar ekonomi modern. Ilmu ekonomi memiliki batasan yang tidak jelas dan sering berubah, sehingga definisinya bisa kontroversial. Pernyataan positif dan pernyataan normatif. Yang pertama yaitu adalah pernyataan positif, yaitu menggambarkan fakta tentang kondisi ekonomi yang terjadi dan bisa diuji kebenarannya. Contoh, jika pendapatan naik, permintaan barang elektronik meningkat, atau teknologi pertanian yang maju menyebabkan harga produk pertanian turun. Sedangkan kalau pernyataan normatif yaitu melibatkan nilai-nilai dan etika, membahas apa yang seharusnya terjadi. Contoh, berapa nilai tukar dolar yang ideal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Pernyataan ini sulit diuji karena bertanggung pada nilai-nilai yang subjektif. Selanjutnya ada alat-alat analisis ekonomi. Yang pertama ada analisis regresi, yang kedua model ekonomi, yang ketiga analisis SWOT, yang keempat indeks harga, yang kelima analisis cost benefit. Cabang utama ilmu ekonomi yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi yaitu berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kalau makroekonomi yaitu berfokus pada indikator ekonomi, bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi perekonomian nasional atau global. Tingkah laku penjual dan pembeli yaitu ada penetapan harga, strategi pemasaran, respon terhadap permintaan, preferensi dan pilihan, keterbatasan anggaran, dan perilaku konsumen. Permasalahan pokok ekonomi yaitu ada kelangkaan. Kelangkaan itu pilihan distribusi sumber daya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, jadi menciptakan dilema dalam pemilihan dan alokasi sumber daya. Yang kedua itu ada pilihan. Masyarakat harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas yang berimplikasi pada biaya kesempatan. Yang ketiga ada distribusi. Jadi bagaimana mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan agar memenuhi kebutuhan masyarakat adil. Ada pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif, pernyataan faktual yang bisa diuji kebenarannya dengan membandingkan dengan kenyataan. Contoh, tingkat pengangguran saat ini adalah 7%. Kalau pernyataan normatifnya yaitu mencerminkan pandangan tentang apa yang seharusnya terjadi. Jadi seperti subjektif. Contohnya, pemerintah seharusnya menaikkan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro, yaitu ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari perspektif individu seperti konsumen, rumah tangga, dan perusahaan. Sedangkan ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Selanjutnya itu adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lain. Dalam konteks ekonomi, elastisitas sering digunakan untuk menganalisis perubahan harga dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Nah, elastisitas permintaan adalah ukuran respon permintaan terhadap perubahan harga barang. Ini menunjukkan seberapa besar jumlah barang yang diminta berubah saat harga barang tersebut berubah. Elastisitas penawaran adalah ukuran respon jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Ini menunjukkan seberapa besar perubahan saat harga barang berubah. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan harga yaitu price elasticity of demand, yaitu mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga.
yaitu ada permintaan elastis ketika perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah permintaan. Yang kedua ada permintaan inelastis, yaitu ketika perubahan harga hanya menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah permintaan. Yang ketiga adalah permintaan uniter, yaitu ketika perubahan harga menyebabkan perubahan yang sama dalam jumlah permintaan. Mungkin rumusnya bisa dilihat ya. Ini ada jenis-jenis elastisitas penawaran, yaitu ada 3. Yang pertama ada penawaran elastis ketika perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah penawaran. Yang kedua ada penawaran inelastis, yaitu ketika perubahan harga hanya menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah penawaran. Yang ketiga ada penawaran uniter, jadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan yang sama dalam jumlah penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas yaitu adalah elastisitas permintaan, yaitu yang biasanya dipengaruhi oleh ketersediaan barang pengganti, proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk harga tersebut dan jangka waktu. Yang elastisitas penawaran yaitu biasanya dipengaruhi oleh fleksibilitas produksi, waktu penyesuaian, dan ketersediaan sumber daya produksi. Pentingnya elastisitas dalam ekonomi yaitu ada membantu dalam menetapkan harga optimal agar tidak terjadi penurunan jumlah permintaan atau penawaran yang drastis. Yang kedua, dapat membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pajak dan subsidi serta membuat prediksi dan keputusan di pasar. Ada masalah ekonomi. Yang pertama ada kelangkaan. Jadi kelangkaan adalah sebagai suatu sumber masalah. Nah, kenapa menjadi sumber masalah? Karena masalah ekonomi itu merujuk pada kondisi di mana kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas, tidak dapat dipenuhi karena sumber daya yang tersedia. Ini adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang mengharuskan individu dan masyarakat untuk membuat pilihan dan prioritas dalam penggunaan sumber daya. Nah, kelangkaan sumber daya juga mengandung 2 pengertian utama yang penting dalam konteks ekonomi, yaitu ada alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Apa sih yang disebutkan tadi? Yaitu menekankan bahwa jumlah alat pemuas kebutuhan seperti barang dan jasa tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang beragam dan terus berkembang. Contohnya dalam situasi di mana populasi meningkat pesat, permintaan terhadap barang-barang seperti makanan, perumahan, dan layanan kesehatan juga meningkat. Namun, jika produksi tidak dapat mengikuti laju pertumbuhan permintaan tersebut, maka akan terjadi kelangkaan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan alas pemuat kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh satu jenis alat pemuas kebutuhan seringkali diperlukan pengorbanan terhadap sumber daya lainnya. Ini dikenal sebagai biaya peluang, yaitu nilai alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika memilih satu opsi. Misalnya, jika seorang memutuskan untuk membeli makanan sehat yang lebih mahal, mereka mungkin harus mengurangi pengeluaran untuk hiburan atau membeli barang yang lainnya. Faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama ada kebutuhan manusia terus meningkat. Kedua ada sifat serakah manusia. Yang ketiga persediaan sumber daya alam terbatas. Yang keempat, kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya terbatas. Macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan intensitas. Jadi, ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup individu. Contohnya seperti kebutuhan primer meliputi pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ini bersifat mendesak tetapi penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan. Contohnya yaitu meliputi peralatan rumah tangga, transportasi, pendidikan. Nah, kebutuhan sekunder juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup setelah kebutuhan dasar
terpenuhi. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan gaya hidup dan kemewahan. Contohnya dari kebutuhan tersier meliputi barang mewah, hiburan, dan kegiatan sosial. Kebutuhan berdasarkan sifat yaitu ada dua. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Apa sih kebutuhan jasmani? Adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik dan kesehatan manusia. Contohnya itu ada pangan. Pangan itu ada makanan dan minuman, yang ada pakaian, sandang yang melindungi tubuh dari cuaca dan menjaga privasi seperti baju, celana, dan sepatu. Yang ketiga ada tempat tinggal, yaitu papan atau rumah yang memberikan perlindungan, kenyamanan di tempat untuk beristirahat. Yang kedua ada kebutuhan rohani, yaitu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan aspek kejiwaan dan emosional manusia, seperti hiburan, sosialisasi, dan pendidikan. Kebutuhan berdasarkan waktu yaitu ada dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak dan harus dipenuhi segera. Jika tidak dipenuhi, dapat menyebabkan konsekuensi negatif bagi individu. Contoh dari kebutuhan sekarang meliputi kesehatan, makan dan minum, dan kebutuhan darurat. Sedangkan kalau kebutuhan yang akan datang itu bersifat persiapan dan dapat ditunda pemenuhannya hingga masa depan. Meskipun tidak mendesak, perencanaan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini. Contohnya, kebutuhan yang akan datang meliputi tabungan, asuransi, dan pendidikan. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang tersedia terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Masalah ini muncul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada biaya peluang. Yang kedua ada alat pemenuhi kebutuhan, ketiga ada pemanfaatan sumber daya, yang keempat ada sumber daya manusia. Ini ada masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern adalah isu-isu yang muncul akibat meningkatnya kompleksitas kebutuhan manusia dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Contohnya adalah ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Yang kedua pengangguran, ketiga perubahan iklim, yang keempat ketahanan energi, yang kelima inovasi teknologi. Teori biaya. Teori biaya berkaitan dengan pengukuran dan analisis semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Biaya dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada biaya tetap, biaya yang tidak berubah dengan jumlah produksi seperti sewa dan gaji tetap. Yang kedua ada biaya variabel, biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi seperti bahan baku dan upah lembur. Yang ketiga ada biaya total, yaitu jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat ada biaya marginal, yaitu biaya tambahan untuk memproduksi satu unit tambahan. Teori penerimaan berfokus pada pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. Hal-hal yang diperhatikan dalam teori ini meliputi pendapatan total, jumlah total yang diterima dari penjual, dihitung sebagai harga per unit, dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Yang kedua ada pendapatan marginal, pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan. Yang ketiga ada elasticity of demand, mengukur seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga yang mempengaruhi penerimaan. Hubungan antara biaya dan penerimaan. Dalam pengambilan keputusan bisnis, penting untuk mempertimbangkan hubungan antara biaya dan penerimaan. Analisis break-even point, di mana total biaya sama dengan total penerimaan, membantu perusahaan menentukan jumlah minimum yang harus dijual untuk tidak mengalami kerugian. Tujuan teori biaya dan penerimaan yaitu ada 7. Yang pertama optimalisasi keputusan produksi. Yang pertama ada optimalisasi keputusan produksi. Yang kedua analisis profitabilitas. Yang ketiga pengendalian biaya. Yang keempat penetapan harga. Yang kelima perencanaan dan anggaran. Yang keenam evaluasi kinerja. Yang ketujuh strategi pemasaran. Prinsip biaya ada 5, yaitu ada biaya marginal, biaya tetap versus biaya variabel. Yang ketiga ada biaya kesempatan, yang keempat ada skala ekonomi, yang kelima analisis break even. Penerimaan juga ada 5. Yang pertama ada pendapatan total, yang kedua pendapatan marginal, yang ketiga elastisitas permintaan, yang keempat strategi penetapan harga, yang kelima diversifikasi produk.
biaya dan penerimaan ada 8. Yang pertama ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, optimalisasi sumber daya. Yang ketiga, perencanaan keuangan yang akurat. Yang keempat, peningkatan profitabilitas. Yang kelima, analisis risiko. Yang keenam, evaluasi kinerja. Yang ketujuh, strategi pemasaran yang efektif. Yang kedelapan, peningkatan transparansi. Contoh biaya, yang pertama ada biaya produksi, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Yang kedua ada biaya operasional, yaitu ada sewa gedung, listrik, air, dan gaji karyawan. Yang ketiga ada biaya pemasaran, yaitu ada iklan, promosi, biaya distribusi. Yang keempat ada biaya administrasi, yaitu gaji staf administrasi dan perlengkapan kantor. Penerimaan biaya, yaitu ada pendapatan penjualan, seperti pendapatan dari penjualan produk atau pendapatan dari lainnya. Yang kedua ada pendapatan lain-lain, seperti pendapatan bunga dari simpanan dan pendapatan sewa dari properti. Yang ketiga ada pendapatan investasi, yaitu dividen dari saham dan keuntungan dari penjualan aset. Lanjut ke materi terakhir, yaitu ada teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi dan kegiatan perusahaan adalah topik penting dalam bidang ekonomi dan manajemen bisnis. Memahami konsep dasar produksi, faktor-faktor produksi, dan tujuan serta bentuk-bentuk kegiatan perusahaan sangatlah vital bagi kesuksesan dan keberlanjutan suatu organisasi. Pengertian teori produksi ada 3. Yang pertama ada transformasi input menjadi output. Jadi teori produksi menjelaskan proses mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi output berupa barang atau jasa yang bernilai. Yang kedua ada efisiensi dan produktivitas. Teori produksi berfokus pada bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi. Yang ketiga ada optimalisasi penggunaan sumber daya, yaitu membantu perusahaan menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan output dan keuntungan. Faktor-faktor produksi yaitu ada 3, tanah, tenaga kerja, dan modal. Tanah termasuk sumber daya alam, alokasi, dan infrastruktur yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada tenaga kerja, kemampuan fisik dan mental yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga ada modal, termasuk peralatan mesin dan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan produksi. Fungsi produksi yaitu ada input, sumber daya yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Yang kedua ada proses, yaitu transformasi input menjadi output melalui teknologi, metode, dan strategi yang diterapkan. Yang tiga ada output, yaitu barang jasa yang dihasilkan dari proses produksi yang memiliki nilai tambah bagi konsumen. Tujuan kegiatan perusahaan yaitu ada 4, yaitu dalam memaksimalkan keuntungan, memenuhi kebutuhan pelanggan, menjaga keberlanjutan usaha, dan menciptakan nilai tambah. Untuk bentuk kegiatan perusahaan yaitu ada 4, yaitu produksi, kegiatan mengubah input menjadi barang atau jasa yang bernilai. Yang kedua ada perdagangan, kegiatan jual beli produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada jasa, kegiatan penyediaan layanan yang memberikan manfaat bagi konsumen. Yang keempat ada logistik, yaitu kegiatan penyimpanan, penanganan, dan distribusi barang atau jasa. Efisiensi dan efektivitas produksi yaitu efisiensi kemampuan untuk menghasilkan output maksimal dengan input minimal. Efektivitas yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada optimalisasi, yaitu menyelaraskan efisiensi dan efektivitas untuk memaksimalkan kinerja produksi. Kendala dan tantangan dalam produksi yaitu keterbatasan sumber daya, persaingan kompetitif, fluktuasi permintaan, regulasi, dan kebijakan.